Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waduh, mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani ya, dilancarkan semuanya, diberkahkan segalanya. Itu yang utama ya teman-teman ya. Kenapa saya di awal tersenyum dan tertawa? Nah, itu ada sabab musababnya. Saya lucu aja teman-teman ya, to the point aja, saya lucu aja. Artinya lucu bukan untuk mendiskreditkan, tetapi ya begitulah kehidupan ya. Cara pandang, cara menggunakan apa namanya, pola berpikirnya, hingga menjadikan itu sebuah paradigma terhadap setiap individu masing-masing, bagaimana meluapkannya, bagaimana menuangkannya. Ini luar biasa buat saya, apa namanya, dan ini kesekian kalinya saya sebenarnya sudah sering gitu loh. Ada hal-hal yang miss ya, ada miss timing, sesuatu yang memang sudah dijadwalkan, namun alhasil memang ada secara, apakah itu mungkin golongannya teknis atau mungkin golongannya itu perizinan dan lain sebagainya. Sering sekali dari dulu banyak BO-BO yang memang ya, apa namanya, kejadian seperti Pichen Mall ini yang dijadwalkan tanggal 25, stay input produk dari mulai jam 12 malam sampai memberikan informasi 10 jam baru open, kemudian keluar lagi informasi 1 jam. Buat saya sih itu no problem ya, nggak masalah. Saya pribadi jujur aja itu bukan sebuah masalah ya. Terlebih ini tidak ada kaitannya dengan project Pi Network. Kenapa saya bilang tidak ada kaitannya? Main projectnya ini adalah Pi ya, koin Pi itu main project. Second project itu kalau untuk Pichen Mall ini adalah salah satu, bukan hanya satu-satunya, tapi salah satu utilitas ya di ruang lingkup ekosistem Pi Network. Nah, mereka mencoba ikut serta dalam artinya mensukseskan project ini dengan menjadi salah satu penyalur daripada peer to peer melalui aplikasi. Diciptakannya sebuah platform, sebuah marketplace ya, yang namanya Pichen Mall ya. Jadi untuk saat ini luar biasa berseliweran, baik itu di grup ya, baik itu di komen channel YouTube saya, baik itu di manapun ya, di medsos lah intinya ya teman-teman ya. Banyak sekali spontanitas langsung, tanpa ada dasar apapun, langsung bisa mengatakan ini penipuan besar, ini halu, dan apa namanya, ini prank dan lain sebagainya. Banyak sekali seperti itu teman-teman. Jujur buat saya pribadi, saya lebih baik keep silent saja. Karena saya tahu saya pribadi pernah membuat sebuah platform di mana ketika saya mau input produk itu ditargetkan misalkan 2 hari atau 3 hari terinput semua, namun clash, ternyata masih kurang waktunya. Dengan optimisnya saya yakin produk saya akan terinput dalam 2 hari, ternyata membutuhkan sampai 5 hari. Nah, ini membuat seluruh penanti ya itu merasa kecewa, tentunya seperti itu teman-teman ya. Jadi terlebih kita harus bisa menyikapi permasalahan ini wajar adanya sebetulnya ya, pada prinsipnya seperti itu, namun tidak demikian untuk setiap orang yang berbeda ya. Jadi setiap orang itu kan berbeda pola pikir, berbeda pendapat, dan terlebih ketika memang dibangun bentuk kepercayaan dari awalnya ini adalah tidak serta-merta, artinya gini, membangun sebuah kepercayaan dari awal terhadap proyek ini, apa namanya, ibarat kata kuantitasnya kurang gitu, kurang banyak lah intinya. Jadi masih banyak keraguan, masih banyak ini itu segala macam, wajar. Jadi ketika ketemu clash seperti ini, timing yang tidak tepat, akhirnya yang terjadi apa yang terjadi, memang
Kekecewaan. Nah, ya entah ya teman-teman seperti apa, tapi yang pasti saya di sini hanya mengingatkan. Saya tidak membela juga dan saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang kecewa, tidak, tetapi segala sesuatu itu butuh proses ya, karena terlebih untuk masalah pengurusan dan pemberdayaan sebuah platform ya, itu tidak ya, kita kan tidak mengerjakan daripada persiapannya itu sendiri ya, yang berhubungan dengan beratus-ratus vendor mungkin ya, Indonesia kita nggak tahu berapa vendor ya. Kita tidak mengurusi itu, kita hanya merasa dikecewakan adanya tidak on time daripada launchingnya Pitchen Mall, itu saja sebetulnya. Nah, ketika kita dipecah dirunut satu-satu, sebetulnya di pihak kita hanya dirugikan sebatas penantian saja gitu loh. Secara material juga kita tidak dirugikan ya. Secara psikologis mungkin ya entah kalau teman-teman ada yang terganggu psikologisnya ya, secara kesehatan apalagi. Ya, hanya di sini memang perlu pemahaman yang betul. Jadi kita memahami sebuah proyek bukan hanya masalah urusan profit ya, bukan hanya masalah urusan produk, tetapi baiknya kita memang, saya sih ingin ya suatu saat sharing ya, dalam segi teknis pun kita harus paham ya. Kenapa saya berkata seperti ini dari awal? Karena saya mengalami bagaimana kendala ketika membuat sebuah platform, bagaimana konektivitas platform itu sendiri terhadap dulu pernah ada main platform yang saya pegang sentral, kemudian ada second platform dan selanjutnya itu harus terintegrasi dengan baik dan aman tentunya. Nah, namun pada saat ini banyak orang yang memang maaf artinya mungkin tidak mengalami hal-hal teknis seperti itu. Saya tidak membela ya. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak membela Pitchen Mall, tetapi kitanya yang harus menyikapi secara arif. Karena kenapa? Karena kita bukan yang buat gitu loh ya, kita bukan yang ngurus, kita hanya tunggu produk, pingin 1 klik 2 klik konfirmasi, kita transfer koin, kemudian 2-3 hari sampai barang dan heavy, hanya segitu saja ya kan. Nah, jadi teman-teman yuk mari kita bijak dalam berpikir, dalam menyikapi segala sesuatu itu. Tentu yang pertama ada proses ya. Yang pertama ada proses, yang kedua ada pengorbanan, ada pengertian, ada kepercayaan. Ada prinsipnya bahwa terlebih ini proyek-proyek yang berhubungan dengan finansial, mereka harus benar-benar akurasinya dapat, jangan sampai walaupun baru awal tetapi trial and errornya harus fix kalau bisa dari awal ya. Jadi trial and errornya ini harus difiksasikan biar ketika ada transaksi dari para pionir itu tidak ada miss nantinya, karena berhubungan dengan koin-koin pionir. Nanti kalau misalkan hilang begitu saja atau bagaimana, nah itu kan repot juga karena pertanggungjawaban Pitchen Mall berat. Terlebih Pitchen Mall tidak mengambil keuntungan, hanya core team saja yang 0,01 gitu loh teman-teman. Jadi saya hanya mengajak yuk teman-teman, intinya kita sabar, kita tunggu, kita positive thinking saja, kita serahkan kepada mereka ahlinya yang memang mempersiapkan, membantu. Bahasa sebagian orang mungkin menggunakan bahasa ini adalah memanjakan para pionir, katanya seperti itu. Ya apapun itu, tetapi yang pasti kita makanya dari video awal saya buat, kita jangan terlalu euforia ya. Kita jangan terlalu euforia dengan segala sesuatu, tapi ketika pun memang kita ada euforia, tetapi kita harus punya pondasinya, bahwa ketika ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan, kita bisa memaklumi gitu loh, kita bisa memahami. Tapi itu pun kembali kepada orang tersebut ya, yang menanggapi dan memandang sebuah objek atau sebuah permasalahan yang ada, yang sedang terjadi ya, yang dia ketahui. Tergantung daya analisanya seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya untuk di komentar daripada konten saya sebelumnya yang menginformasikan bahwa 2 jam lagi yang tadi pagi
Ya, banyak komentar-komentar di sana. Saya mohon maaf tidak bisa saya balas satu-satu karena terlalu banyak ya. Artinya saya menjelaskan di sini saja di video bahwa yuk teman-teman kita belajar setidaknya untuk hal semacam seperti ini. Biarkan nanti waktu juga akan memberikan bukti kepada kita bahwa kapanpun itu kita bawa rileks, bawa santai, nggak ada ruginya kok. Ketika mereka memang fix sudah oke, kita tinggal menikmati, why not gitu loh. Jadi agar apa? Yang pertama kita tidak terbebani kekecewaan di psikologi kita. Nah, kita juga harus kasihan terhadap diri sendiri. Karena kenapa? Karena ketika kita kecewa, ya kecewa itu otomatis ada tekanan tersendiri terhadap batin, hati dan perasaan dan pikiran kita. Ya, jadi dibawa rileks saja gitu loh ya. Jadi karena memang kita juga bukan pemodal, bukan investor, bukan juga kita kreator daripada platformnya kan gitu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ya saya harap sih teman-teman bisa mengerti, bisa paham bahwa apa namanya, berpengharapan boleh ya. Kita berharap bahwa ingin yang terbaik adanya, ingin lancar segala sesuatu itu udah pastilah. Idealisme manusia secara fundamental semua orang juga inginnya apa namanya, sesuai ya, sesuai dengan keinginan dan harapannya, tentunya seperti itu. Namun ketika berhubungan itu dengan teknis ya, dengan kondisi, situasi dan kondisi, yaitu tidak serta-merta apa yang kita harapkan selalu terwujud dengan baik adanya gitu loh teman-teman ya. Oke, saya rasa itu sharingkan. Yuk teman-teman, cooling down, santai, slow, daripada kita capek berpikir ya. Artinya kita apalagi kalau sudah ada keluar di kata-kata terucap yang kurang baik, kurang kurang nyaman, artinya kita malah menambah berbuat dosa yang tidak terasa ya. Buat apalah gitu kan, kita mencerca atau apa segala macam itu kan kita ngerasa ya kita nggak dosa ya, kita meluapkan kesal saja, tetapi pada prinsipnya itu merugikan diri kita sendiri dan itu mengkelaskan kita bahwa kita posisinya ada di orang-orang yang seperti itu, naudzubillah ya. Kita bersyukur saja sampai per hari ini, apalagi teman-teman yang sudah KYC, sudah lolos, itu berkat kerja mereka di sana, Kortim dan lain sebagainya. Kita positif saja. Toh kita di sini ikhtiar mencari peruntungan, kasarnya kan begitu. Mencari peruntungan untuk apa? Untuk perbaikan kehidupan kita. Oke ya, teman-teman ya, mohon maaf. Ini hanya masukan saja buat teman-teman ya. Buat teman-teman barangkali ini kalau mau diterima masukannya monggo, kalau enggak juga ya abaikan saja. Saya kan hanya sharing, hanya masukan saja. Ingat ya, ini hanya masukan. Masukan dari orang kan boleh kita tolak. Ya toh? Jadi kembali ke teman masing-masing. Saya hanya mengajak saja, bawa santai, lebih baik kita positif thinking dan saling informasi saja. Ya, kita saling tolong buat orang banyak, menginformasikan ke orang, pijenmu udah bisa nih, itu kan berarti menolong orang lain agar orang lain pun ikut merasakan transaksinya, ikut menerima produknya nanti kan gitu ya. Mendingan seperti itu aja, kita fokus siap-siap aja ketika memang nanti sudah waktunya buka ya. Kita itu pun, nah satu lagi terakhir, itu pun bagi orang yang percaya dan mau menunggu. Tetapi kalau orang yang memang basicnya dari awal sudah tidak percaya, baiknya tidak usah menunggu. Kalau saran saya seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini hanya sharing, hanya berbagi dan hanya saran saja ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.